Oke, selamat pagi para siswa kelas 11 otomatisasi perkantoran. Selamat jumpa dengan saya di pagi hari ini. Pertemuan yang pertama, kita akan mulai untuk pembelajaran pengertian administrasi umum. Baik, kita pahami terlebih dahulu pengertian administrasi secara umum. Pengertian administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peran yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Selanjutnya kita akan pahami pengertian administrasi secara sempit. Jadi pengertian administrasi itu ada dua, pengertian administrasi secara sempit dan pengertian administrasi secara luas. Kita pahami dulu pengertian administrasi secara sempit. Pengertian administrasi secara sempit adalah bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, kegiatan mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Jadi administrasi dalam arti sempit itu sebuah kegiatan sehari-hari yang dilakukan yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan sur-menyur, ketik mengetik. Itulah administrasi secara sempit. Nah, yang kedua, pengertian administrasi secara luas. Administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi boleh dikatakan bahwa administrasi secara luas itu adalah sebuah kegiatan manusia yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian manajemen, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tentu dengan menggunakan peralatan-peralatan atau sarana prasarana tertentu. Nah, setelah kita pahami pengertian administrasi secara sempit maupun pengertian administrasi secara luas, dan kalau kita merujuk pada definisi administrasi tersebut, maka kita akan mendapatkan tiga hal penting yang menjadi pokok bagi kita. Yang pertama adalah administrasi itu sebagai sebuah seni sekaligus proses. Nah, khususnya administrasi dalam arti luas itu adalah seni sekaligus proses. Kenapa dikatakan sebagai sebuah seni? Karena administrasi itu membutuhkan kiat atau cara-cara khusus yang sifatnya kondisional dan situasional. Kondisional itu artinya melihat satu kondisi tertentu. Setiap kondisi itu kan berbeda-beda. Nah, setiap kondisi yang berbeda itu perlu penanganan yang berbeda. Demikian juga situasional, melihat situasi, situasinya seperti apa. Orang kalau mengambil sebuah keputusan tentu juga melihat situasi-situasi tertentu seperti apa, sehingga nantinya berdasarkan situasi dan kondisi itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang tepat. Nah, jadi sebuah seni sekaligus proses. Sebagai seni, administrasi membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional karena selalu terkait dengan sikon waktu dan tempat tersebut. Oke, yang kedua, hal penting yang kedua berdasarkan pemahaman definisi tadi, dalam administrasi terdapat unsur-unsur tertentu. Dalam administrasi terdapat unsur-unsur tertentu.
Yang pertama, terdapat 2 atau lebih orang di dalamnya. Jadi terdapat 2 atau lebih orang di dalamnya. Yang kedua, terjadinya kerjasama antar orang-orang tersebut dalam situasi yang formal dan hierarkis. Terjadi kerjasama antara orang-orang yang ada di dalam organisasi itu atau dalam administrasi tersebut yang sifatnya formal dan hierarkis. Hierarkis itu artinya berjenjang. Yang ketiga, memiliki tujuan. Sehingga kalau ada orang yang berkumpul, orang yang bekerja sama tetapi tidak ada tujuan, itu belum bisa disebut sebagai administrasi. Memiliki tujuan, terdapat tugas-tugas dari setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana. Untuk mencapai sebuah kegiatan tentu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian hal yang ketiga dari pemahaman definisi tadi, administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, di mana administrasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan munculnya peradaban manusia, maka sebetulnya di situ sudah ada administrasi. Oke, itu pengertian administrasi secara umum, baik secara sempit maupun secara luas. Kemudian untuk lebih memberikan pemahaman kita terhadap pengertian administrasi, maka kita akan coba melihat beberapa definisi administrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut George R. Terry. George R. Terry mendefinisikan administrasi adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi administrasi dimulai dari kegiatan perencanaan, kemudian mengendalikan, mengorganisasikan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itu menurut George R. Terry. Yang kedua, pengertian administrasi menurut Arthur Greger. Menurut Arthur, pengertian administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Nah, di sini Arthur Greger mendefinisikan administrasi secara sempit. Administrasi secara sempit yaitu penyelenggaraan komunikasi pelayanan warkat suatu organisasi. Warkat itu adalah lembaran-lembaran kertas yang berharga, lembaran-lembaran kertas yang berfungsi sebagai dokumen. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian. Pengertian administrasi menurut Sondang P. Siagian adalah segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat pengertian administrasi yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian ini, maka beliau merujuk kepada pengertian administrasi secara luas, yaitu adanya proses kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan. Berikutnya, menurut Albert, dalam artian luas, administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Sedangkan definisi administrasi dalam arti sempitnya dikenal dengan istilah tata usaha. Itu menurut Albert di dalam mendefinisikan
pengertian administrasi. Yang kelima, menurut William Livingnell dan Edwin Robinson. Menurut William Livingnell dan Edwin Robinson, pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Nah, dari definisi-definisi tersebut, maka kita akan memahami beberapa unsur-unsur administrasi. Apa saja yang menjadi unsur-unsur administrasi? Yang pertama, organisasi, yaitu tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Di dalam bisnis, orang-orang yang bekerja di dalamnya akan dihimpun menjadi sebuah wadah. Nah, wadah itulah wadah bagi orang-orang yang akan melakukan kegiatan, itu disebut organisasi. Nah, organisasi nanti akan muncul beberapa macam organisasi, baik organisasi sosial, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan seterusnya. Yaitu tempat atau wadah bagi orang-orang untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah suatu alat untuk melaksanakan administrasi, memanage. Nah, di dalam manajemen itu ada mengaturan, menggerakkan, kemudian ada manajer dan tenaga operasional yang menjalankan atau yang mengatur, yang menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga nanti akan dicapai sebuah tujuan. Nah, di dalam manajemen ini ada dibagi menjadi 3 kelompok besar. Dalam manajemen itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang namanya top management, middle management, dan lower management. Nah, top management itu adalah manajemen tingkat atas, ya, jadi yang paling tinggi. Kemudian manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah itu yang berarti kepemimpinan yang ada di tengah. Dan lower management atau pimpinan tingkat bawah. Ya, lower management ini biasanya mereka yang bekerja memimpin langsung para bawahan atau para pekerja. Kalau di pabrik itu bisa dikatakan lower management itu adalah para mandor yang melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan setiap karyawan. Yang ketiga, unsur dari administrasi yang ketiga adalah komunikasi. Kita sudah tahu komunikasi itu apa. Komunikasi suatu proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu orang kepada lembaga, atau dari suatu lembaga kepada perorangan. Jadi administrasi juga mengatur pola komunikasi. Komunikasi adalah administrasi yang mengatur pola komunikasi antar departemen. Nah, kegiatannya bisa melalui surat atau warta, bisa juga melalui lisan dan seterusnya. Yang keempat, unsur yang keempat adalah kepegawaian. Unsur yang keempat, kepegawaian. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Dalam administrasi ada proses yang saling berhubungan, yaitu mulai dari penerimaan, penempatan, pendayagunaan, pemberhentian, sampai kepada pensiun. Nah, itu yang dilakukan oleh kepegawaian. Jadi kalau nanti kita berbicara tentang kepegawaian secara lebih luas lagi, maka kita nanti akan berbicara tentang bagaimana proses penerimaan pegawai, bagaimana proses penempatan pegawai, bagaimana proses meningkatkan kemampuan pegawai, bagaimana memberikan sanksi kepada pegawai, bagaimana kita memberhentikan pegawai. Di situ ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan atau dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
Unsur yang kelima, keuangan. Unsur yang kelima, keuangan. Ini berkaitan dengan pembiayaan tentunya. Dalam setiap usaha, di dalam setiap pencapaian tujuan diperlukan adanya keuangan. Nah, keuangan menjadi unsur penting yang tidak boleh dilupakan, karena bagaimana orang bisa mencapai tujuan tanpa ada dana yang dipakai atau dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah, unsur administrasi yang keenam adalah perbekalan. Berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan, dan menyingkirkan barang atau bagaimana mengeluarkan barang dari gudang dan seterusnya, itu perbekalan. Perbekalan menyangkut bagaimana mengadakan barang, bagaimana melakukan penyimpanan, bagaimana melakukan penyusutan terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang rusak atau barang-barang yang berlebih dan seterusnya. Itu ada proses nanti di dalam perbekalan. Yang selanjutnya di dalam prosesnya itu ada namanya manajemen perbekalan. Nanti akan dibahas secara khusus di manajemen perbekalan. Nah, pihak administrasi akan menyisir mana barang-barang yang dibutuhkan, mana barang-barang yang tidak dibutuhkan. Itu adalah bagian pekerjaan dari perbekalan. Nah, unsur yang ketujuh dari administrasi adalah tata usaha. Tata usaha. Tata usaha meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman. Jadi kalau orang yang bekerja di bagian tata usaha tentu harus memahami bagaimana melakukan pencatatan terhadap baik barang maupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian bagaimana melakukan penyimpanan secara baik dan benar dengan menggunakan sistem yang tepat. Kemudian diperlukan juga pengiriman terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat yang memang perlu dikirimkan kepada pihak luar. Itu unsur yang ketujuh dari administrasi. Unsur yang kedelapan yaitu public relation. Administrasi akan menciptakan peraturan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama dengan konsumen atau klien kita yang bersama-sama untuk bekerja sama di dalam pencapaian tujuan. Demikian unsur-unsur administrasi. Ada 8 unsur administrasi yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi. Nah, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari administrasi itu? Yang pertama, di dalam kegiatan administrasi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu administrasi itu memiliki tujuan yang jelas. Administrasi memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, di dalam administrasi terdapat sekelompok manusia atau sekelompok orang yang terdiri dari 2 atau lebih. Jadi sekelompok orang 2 atau lebih, dan administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Jadi sekelompok orang yang ada itu tadi melakukan kerjasama. Selanjutnya, ciri yang berikutnya, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Nah, tentu di dalam setiap pencapaian tujuan itu tidak bisa langsung, tidak bisa bim salah bim jadi, itu tidak bisa. Tetapi melalui sebuah proses. Proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan. Nah, itu adalah proses sampai kepada pencapaian tujuan organisasi. Ciri yang berikutnya,
kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan. Jadi ada yang memimpin, ada yang membimbing, ada yang mengawasi. Itu ciri-ciri dari administrasi. Sampai di situ mungkin bisa dipahami, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa disampaikan di Google Classroom. Anda bisa menanyakan hal-hal yang belum jelas. Bisa Anda tuliskan di situ di kolom komentar di Classroom. Anda tulis pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan, nanti akan saya jawab di Google Classroom tersebut secara tertulis. Oke, kita lanjutkan fungsi administrasi dalam organisasi. Ada beberapa fungsi administrasi dalam organisasi. Nah, fungsi ini hampir sama dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Tadi sudah disinggung sedikit tentang planning atau perencanaan. Planning adalah kegiatan merencana yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi juga, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Artinya orang merencanakan sesuatu kegiatan tentu harus didasari kepada data-data yang ada. Nah, dengan data yang ada tersebut kemudian diolah. Nah, hasil pengolahannya itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, dari informasi tersebut kemudian akan dipakai sebagai dasar untuk pemimpin melakukan perencanaan terhadap apa yang ingin dicapai. Yang kedua, organizing atau menyusun, mengorganisir. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kegiatan menyusun dan membangun komunikasi, dan bagaimana menempatkan orang-orang untuk diberikan posisi-posisi tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu di dalam organisasi. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan, dengan menghubungkan, menyatukan, menyesuaikan satu pekerjaan dari bawahan yang akhirnya membentuk kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi bagaimana melakukan koordinasi itu menentukan siapa bekerja apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari koordinasi. Yang kelima itu yang disebut dengan budgeting atau penyusunan anggaran. Nah, sebetulnya budgeting ini bisa dikelompokkan ke dalam perencanaan. Karena di dalam melakukan satu perencanaan tentu ada proses budgeting, ada penganggaran di situ. Aktivitas perencanaan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Perencanaan tanpa ada budgeting ya tidak bisa jalan. Nah, untuk adanya budgeting tentu ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai itu harus didahului dengan perencanaan. Jadi prosesnya itu bisa berputar. Yang keenam itu staffing. Staffing yaitu penempatan. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi
mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, pelengkapan di dalam organisasi. Staffing, menempatkan orang-orang. Nah, kalau di dalam manajemen sering kita kenal dengan the right man on the right place. Ya, bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, itu staffing. Tentu harus didasari dengan data-data yang lengkap. Menempatkan orang tidak bisa sembarangan, karena orang tersebut punya kemampuan apa, ditempatkan di bagian apa, supaya pekerjaan yang dilakukannya nanti benar-benar efektif, produktif. Itu staffing. Yang ketujuh, fungsi dari administrasi yang ketujuh adalah directing, pengarahan dan atau bimbingan. Directing adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberikan bimbingan, memberikan saran, memberikan perintah, agar tugas-tugas yang dijalankan itu bisa dilakukannya dengan baik, sehingga pencapaian tujuannya itu benar-benar tepat. Itu directing. Nah, setiap pegawai atau karyawan perlu diarahkan agar pekerjaannya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan. Jadi ada pengendaliannya. Demikian fungsi-fungsi administrasi. Nah, secara umum fungsi administrasi kalau menurut JRTRI itu dibagi menjadi 4. Hanya ada 4, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Planning, perencanaan, organisasi, pengorganisasian, kemudian planning, organizing, kemudian actuating. Actuating itu menggerakkan, bagaimana menggerakkan orang dengan perintah-perintah tertentu. Kemudian ada controlling. Controlling itu pengawasan, bagaimana melakukan pengawasan kepada para karyawan atau para bawahan supaya mereka bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melihat bidang administrasi. Bidang administrasi yang setidaknya harus mengcover beberapa hal. Yang pertama, memahami pengertian administrasi, meningkatkan kinerja staf kantor dalam hal pengorganisasian dan mengatur administrasi kantor di berbagai bidang, mengeluarkan standar filing yang tepat, mengembangkan dan mengatur aset perusahaan, mampu mengembangkan prosedur administrasi, mampu mengontrol dan merencanakan budget administrasi, membuat laporan kegiatan perusahaan mulai dari penggajian, kegiatan pengiriman, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pengertian administrasi. Tadi sudah kita bahas mulai dari pengertian administrasi secara umum, pengertian administrasi secara sempit, pengertian administrasi secara luas, kemudian ada unsur-unsur administrasi, ada fungsi administrasi. Nah, sampai di situ ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo nanti silahkan dicatat, ditulis di Google Classroom. Oke, sampai di situ dulu sebelum nanti kita masuk ke pengertian pegawai. Saya akhiri dulu proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang pengertian pegawai. Selamat pagi, Tuhan memberkati.